Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2006. Saya ambil firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat yang pertama, 2 Petrus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menyebutkan pengertian yang murni oleh peringatan. Kemudian di ayat yang ke-15, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Kristus. Saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang bergereja, khususnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Dan sehat-sehatlah selalu. Kembali lagi kepada firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, ini sudah surat kedua yang aku tulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian dan murni oleh peringatan bagi kita. Ya. Jadi yang menghidupkan kita adalah Tuhan. Ya, selalu mempunyai hikmat dan pengertian. Tuhan kasih. Dan Tuhan juga kasih harta kekayaan yang berlimpah kepada Salomo. Itu luar biasa. Ya, saudara. Tuhan Yesus menghidupkan kita. Dia kasih kita nafas dan kita hidup sampai sekarang. Oleh kasihnya yang begitu besar, tentu kita harus bersyukur kepadanya. Di masa ini, saat kita hidup ini. Ayat kedua, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh Nabi Kudus dan ingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh Rasul-Rasulnya kepadamu. Jadi Rasul-Rasul Tuhan Yesus dipilih oleh Tuhan 12 orang. Cuma satu yang pengkhianat, Yesus sekalian meninggal. Ya, karena dia menjual Tuhan Yesus Kristus. Hanya diganti dengan Matias, dipimpin oleh Sang Petrus, yaitu Bang Undi. Matias itu ya ganti Judas sekali. Ya. Jadi kita harus ingat semua itu. Yang menyelamatkan kita siapa? Tentu Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita kaya raya, tapi buat apa kalau kita sakit diobati tidak sembuh-sembuh. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, sakit ringan, sakit berat sembuh. Penyembuhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah segala-galanya. Lazarus mati 4 hari bagus, Tuhan panggil keluar dari kubur dengan kain kafan. Kita belum mati, masih hidup, baru satu. Jadi bagi Tuhan itu gampang. Intinya kita harus anggap itu Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya. Dengan pengetahuan kita yang takut akan, ya, takut akan jauh kejam. Amsal 1 ayat yang ke 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Akan tetapi saudara-saudara yang dikasihi, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, itu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi di mata Tuhan itu ya, 1000 tahun dianggap satu hari. Itu luar biasa. Jadi kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat bertahun-tahun itu di mata Tuhan itu ada itu. Makanya orang sombong direndahkan, orang direndahkan ditinggikan. Jadi kita hidup itu jangan sombong.
kita harus merendahkan diri di hadapan di dalam segala dimanapun kita berada, dan tetap rendah hati kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala. Ayat yang 15, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi kita harus mengenal juru selamat kita siapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengenalnya, makanya baca Alkitab, kalau kenal sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Dia adalah Tuhan. Dia menopang ini supaya kita hidup. Ada makanan, ada ikan-ikan di laut, ya, ada buah-buahan, mangga, itu ditopang oleh Tuhan. Ada pisang, ada buahnya, dan lain sebagainya. Itu semua ditopang oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus sadar dan paham sekali. Ya, saudara saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan saya ingin lengkap lagi membaca ayat Tuhan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 di 2 Petrus 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang kekasih ini, sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu di dalam kedua surat itu. Aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan. Di ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.